Selamat datang di tutorial bikin AI agent GoWow. Kali ini kita akan coba bagaimana bikin AI kita jawab sesuai konteks. Dan karena ini tutorial, biasain kalau belajar tutorial dengerin dulu sampai habis, terus ulang dari awal. Jadi jangan dengerin sambil cobain biar fokus ya. So ini adalah series tutorial NHN untuk pemula. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Dalam AI agent kita perlu paham bahwa ada dua klasifikasi dari prompt ya. Yang pertama adalah user prompt. Jadi kita sudah tahu ya bahwa user prompt itu simpelnya adalah instruksi dari pengguna. Instruksi dari kita ya, dari pemakai, dari user. Kemudian ada sistem prompt. Sistem prompt itu biasanya berhubungan dengan identitas, gaya ataupun batasan ya. Nah ini ada contoh ya. Halo sayang, gimana kabarmu hari ini? Seneng banget, habis cuan dari Bitcoin. Wah seneng dengarnya. Mau ku jadwalkan budget nikah kita? Aduh ini gimana teman-teman, baru aja cuan ya. Mau dijadwalin budget nikah. Sekali lagi nih cuma contoh ya teman-teman, tapi kalau ada yang relate, coba komen aku bang. Ini contoh juga ya, jadi kita chat yang sama, tapi kenapa AI bisa respon berbeda. Halo sayang, nggak salah denger nih? Enggak, kalau masih ada kesempatan untuk kusebut sayang, boleh. Maaf kamu miskin. Sekali lagi ini contoh ya teman-teman ya. Nah kenapa di sini di awal padahal kita chatnya sama ya, tapi kenapa bisa beda gini? Ternyata sistem prompt-nya adalah kamu adalah asisten AI yang berjiwa mantan yang matre. Pantes ya teman-teman ya. Jadi sesignifikan ini kalau kita setting sistem prompt, dia biasanya berhubungan dengan identitas ataupun gaya dari AI. Itu sebabnya dia ngomong maaf kamu miskin gitu ya. Nah ini adalah contoh alur ya bagaimana sistem prompt itu berlanjut dari setiap proses. Nah jadi ini tadi sistem prompt yang tadi ya. Jadi ada input dari user, kemudian AI ngebales ya, output ya. Kemudian berlanjut, nah kemudian user balas, kemudian AI balas, dan lanjut lagi sampai output 12 sampai seterusnya. Dan kalau kita lihat di sini, sistem prompt selalu dikirim menjadi header. Jadi dia selalu ada di atas. Dia selalu menjadi ciri khas, selalu menjadi identitas dari AI itu. Nah ini contoh yang tadi, kalau kita lihat misalnya jawaban lanjutnya. Aku punya 2 Bitcoin. Wah keren, kebetulan aku jomblo. Katanya aku miskin. Kapan aku bilang gitu? Nah, ini ada yang unik ya. Dia tiba-tiba lupa ingatan bahwa dia sebelumnya ngatain kamu miskin. Nah, kenapa bisa terjadi itu? Kita sudah bahas sebelumnya. Ini terjadi karena konteks window adalah satu. Jadi konteks window itu berhubungan dengan interaksi ya, bisa cek video sebelumnya. Kita bisa mendapati bahwa satu interaksi ini artinya chat gua dengan balasan AI ya. Jadi kalau dia konteks window-nya 2, mestinya dia tahu bahwa sebelumnya dia ngatain maaf kamu miskin. Dan ini bukti bahwa sistem prompt itu tidak terpengaruh dari konteks window. Jadi mau chatnya sebanyak apapun, persona AI ini tetap seorang mantan yang matre teman-teman ya. Kita akan coba praktek sistem prompt untuk AI agent pertama kita, dan kita akan coba use case di sini. Kita akan bikin bagaimana AI agent kita menjadi seorang astrolog ya. Astrolog AI agent. Kita akan coba use case ini. Tapi ini beneran ada profesinya guys, makanya kita coba bagaimana kapasitas AI agent mampu menjadi seorang astrolog. Kita akan buat sistem prompt kita jadi seorang AI assistant yang ahli astrologi, membaca kepribadian dari peristiwa lahir. Ya unik ya. Kita akan coba analisis seorang public figure dari Gen Z teman-teman ya. Dan itu adalah Timothy Ronald. Kita akan coba analisis kepribadian, potensi diri, dan dinamika kehidupan. Langsung aja kita coba. Oke, ini adalah AI agent yang kita sudah buat sebelumnya ya.
Dan sebaiknya kita namain di sini, biasain teman-teman bikin workflow sesuai dengan konteks ya. Nah, kalau kita cek di sini, kita klik 2 kali, kita akan setting sistem prompt-nya di sini ya. Kita akan coba jadiin agent kita seorang astrolog. Jadi di sini gua ada prompt ya. Kamu adalah astrolog rasional dan psikologis, bukan mistik ya. Tugasmu menjalankan karakter, potensi, dan pola hidup seseorang lewat data astrologi, natal chart, transit, dan aspek. Ini teman-teman kalau mau kopas bisa cek di deskripsi di bawah ya teman-teman. Oke, kita save kalau gitu. Sekarang kita akan coba tes sistem prompt kita ya. Teman-teman kalau kemarin kita tes di sini ya. Kita tes di sini, sekarang kita akan coba tes di sini. Jadi biasain kalau teman-teman belum siap untuk rilis publik, sebaiknya tes di sini dulu. Nah, jadi kita analisis Timothy Ronald, kita tidak paste tempat tanggal lahirnya di sini ya. Jadi kita butuh data astrologi. Nah, kita bisa pakai ini ya. Karena kalau kita paste data-datanya, itu lebih akurat nanti hasilnya guys. Kita bisa ke sini ya, bernatal chart. Tempat tanggal lahir Timothy Ronald. Kita dapat data di sini bahwa Timothy Ronald lahir di Tangsel 22 September tahun 2000. Karena kita nggak tahu jam sama menitnya, kita klik sini aja unknown time. Jadi semakin akurat sebenarnya jam sama menitnya, itu secara akurasi analisis kepribadiannya itu lebih akurat. Teman-teman bisa coba sendiri ya. Sini Tangerang. Tangerang. Kita calculate chart. Nah, di sini adalah birth chart atau natal chart dari Timothy Ronald. Kita kalau ke bawah sini, ini nemuin data yang bisa kita langsung kopas aja ya. Di sini tuh. Data export untuk AI ya. Nah, jadi kita coba analisis di sini, analisis potensi diri dan dinamika kehidupan. Natal chartnya kita kopas di sini. Planet positions. Kemudian ada house position. Ada planet aspect. Terakhir ada aspek. Oke. Nah, jadi di NHN di sini kita bisa ngelihat proses ya kalau kita lagi ngetes, dia lagi ngirim data ke OpenAI. Jadi kita bisa lihat workflow di sini secara real time ya guys ya. Jadi tadi kita ngechat ya, startnya di sini, kemudian masuk ke node ini, kemudian dia load ini, dan dia masuk sini gitu ya prosesnya. Nah, ada di sini juga ya. Nah, sudah dapat hasilnya. Ringkasan singkat, kamu orang yang berorientasi pada kerja, detail, dan hubungan. Pikiran lincah dan sosial. Pandai berdiplomasi, tapi juga rentan pada idealisasi dan konflik internal antara kepala dan hati ya. Ini dengerin Timothy Ronald. Fokus pengembangan, batasan kerja, komunikasi jujur, dan integrasi kebutuhan emosional ke dalam karir. Wah, ini jelas ya. Sun dan Mars di Virgo. Energi kerja, detail, pelayanan. Kamu menemukan identitas lewat produktivitas dan perbaikan terus-menerus. Sangat teliti, suka merapikan proses. Mudah stres karena perfeksionisme, kerja keras, tapi bisa merasa lelah atau frustasi bila hasil tak sempurna. Ya, ini dia analisis semua ya. Matahari, Moon, Merkuri. Pandai bicara, menarik dalam interaksi satu-satu, konflik kepala versus hati. Pikiran cepat, rasa ingin tahu besar, orientasi sosial progresif, idealisme kolektif. Ketertarikan pada teknologi dan grup yang visioner. Karir, ambisi kuat tapi ada sisi tersembunyi atau kontra norma dalam citra publikmu. Efek nyata, kamu ingin sukses tapi mungkin merasa perlu menahan atau menutupi bagian dirimu untuk diterima. Benturan antara karir dan kebutuhan emosional. Kerja teliti, kemampuan diplomasi, dan visi sosial yang progresif. Integrasi kebutuhan emosional, rumah dengan ambisi publik. Jadi beberapa di sini ada kriteria yang
Kayaknya cocok ya sama Timothy Ronald ya. Tapi gimana detailnya coba kalian komen di bawah ya. Sekarang kita coba iseng tanya ya. Apakah potensi jadi triliuner pribadi ini? Dan apakah suka tidur siang? Ini teman-teman bisa tes ya, tes sendiri, teman-teman coba masukin tempat tanggal lahir teman-teman ya. Terus coba analisa ya. Karena ini beneran ada profesinya guys, ada asosiasi ya. Nah nih, profesional astrologers. Beneran guys, jadi ini ada profesinya. Jadi triliuner pribadi sangat tidak realistis secara praktis. Chartmu bukan chartku ya. Punya potensi untuk karya besar. Soal tidur siang, besar kemungkinan kamu suka atau butuh tidur singkat. Chart menunjukkan kecerdasan bisnis, etos kerja, dan kemampuan optimasi sistem. Kemampuan membangun lewat relasi. Kapasitas transformasi besar melalui ide hukum, pendidikan, atau pasar internasional. Ya, betul ya. Kamu bisa menciptakan kekayaan signifikan lewat inovasi teknologi. Model bisnis scalable, intellectual property ya. Terbukti dengan akademi kripto dan lain-lain ya. Apakah suka tidur siang? Menunjukkan rutinitas kerja yang ketat. Tubuh butuh pemulihan. Kamu kemungkinan menikmati tidur singkat atau recharge di siang hari, terutama setelah periode kerja intens. Chartmu mendukung akumulasi kenyataan, bukan chartku ya. Lewat ide, kerja, dan jaringan, tapi target ekstrim seperti triliuner sangat tidak realistis tanpa konteks luar biasa. Kondisi pasar dan untuk keseharian tidur siang pendek kemungkinan membantu dan cocok dengan kebutuhan emosionalmu. Oke, jadi gitu aja ya. Kita udah coba ya bagaimana praktek sistem prompt AI agent. Teman-teman tinggal tes ya setelah ini. Dan selamat ya. Kita udah coba sistem prompt. Kita sudah tahu ada user prompt dan sistem prompt. Secara singkat, sistem prompt itu adalah identitas AI agent ya. Jadi kalau teman-teman setting sistem prompt di awal, dia tidak akan mempengaruhi konteks window dan dia akan menjadi identitas dan ciri dari AI agent itu. Nextnya kita akan integrasi AI agent kita dengan aplikasi yang sudah ada di NHN ya. Kita akan coba konekkan dan ini baru disebut AI agent ya. Jadi yang tadi kita tes ini sebenarnya belum bisa disebut AI agent. Ini masih AI biasa. Dan begitu aja. Jadi jangan lupa subscribe ya. Tolong banget bantu UMKM ya. Dan bagi kalian yang ingin join komunitas silakan join free ya. s.id, Movement AI atau link di deskripsi di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.